selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat, masih tetap menggunakan protokol kesehatan dan jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan dimanapun dan kapanpun kamu berada ya sayang. Nah, masih tetap materi kita dengan budaya pesisir. Kali ini materi kita membahas di bab 3, di situ halaman 16. Kita masuk dengan pantun si kambang anak pasisi. Jadi kita masuk di bagian pantun. Pernah dengar pantun ya sayang ya? Oke, selanjutnya. Nah, pantun si kambang. Pantun si kambang anak pasisi nan dibawa ko adalah pantun yang berisi pesan moral. Kasadonyo dia tahu sida bahaso dokato sebolga nan babilang kaumko ado pantun si kambang nan elok babudi, sopan santun, dan memiliki arti nan rancak dan selalu hidup dan baku dan bakambang dari dulu sampai kini ko. Jadi untuk anak-anak ibu, pantun si kambang ini sudah tidak asing lagi kita dengar, bahkan sudah kita lihat bahkan dalam setiap pertemuan baik acara adat maupun di pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kita masuk pada jenis-jenis pantun ya. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal dari dahulu sampai sekarang ya. Jadi pantun ini selain bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam belajar, memahami pantun dan jenis-jenisnya dapat membuat kita semakin kreatif ketika berinteraksi dengan orang lain dan mau memberi hiburan ataupun nasihat kepada sahabat-sahabatmu, bisa juga kita lakukan lewat pantun ya. Jadi pantun ini adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun juga biasanya dilakukan ya dalam adat atau acara pernikahan dan lain sebagainya, sampai dalam program komedi di stasiun televisi. Biasanya kita lihat ya kan ada yang berkomedi. Nah, pantun juga kita pelajari di sekolah dalam materi atau bahasa Indonesia. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak belajar tentang pantun. Nah, pantun terdiri tiap bait atas 4 barisan serta memiliki sampiran dan isi. Ibu hanya menjelaskan sekilas tentang pantun. Nanti kamu pelajari ya di pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya di situ penyampaian atau memiliki ciri khas yang begitu kental. Pantun itu yang pertama tiap bait terdiri dari 4 baris. Apa itu 4 baris? Nanti dibahas. Lalu biasanya pantun itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata di tiap baris. Nah, lalu memiliki sampiran dan isi, yaitu berirama ada AB, AB, AB. Contoh, ya nak. Nah, selanjutnya kita masuk. Pertama itu adalah pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat itu dibuat untuk memberikan himbauan, arahan, ajakan, dan anjuran terhadap seseorang ataupun orang lain ataupun masyarakat ya, untuk bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Jadi ada pantun nasihat ya. Yang kedua adalah pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Nah, tujuannya adalah untuk memberi hiburan kepada orang lain yang mendengarkan atau membacanya. Nah, tidak jarang pula pantun jenaka ini digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka atau lucu. Ya. Yang ketiga, pantun agama. Pantun agama adalah
Jenis pantun yang memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Ya, manusia dengan penciptanya. Tujuannya serupa seperti pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca. Nah, akan tetapi tema di pantun agama ini lebih spesifik karena mengandung nilai-nilai dan prinsip agama tertentu. Jadi dia lebih cenderung tentang isi pantun keagamaan dan tujuannya sama seperti pantun nasihat. Yang keempat adalah pantun teka-teki. Nah, apa itu? Yaitu jenis pantun yang memiliki ciri khas khusus di bagian isinya yang diakhiri dengan pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan pada lirik terakhir. Tujuannya di pantun ini adalah untuk hiburan dan mengakrabkan sesama. Contohnya seperti ini ya. Terendak betan lalu dibeli. Untuk dipakai, saya turun ke sawah. Kaulah tuan bijak bestari. Apa binatang? Kepala di bawah. Nah, seperti itu. Jadi ada pertanyaan dia di ujung ya. Nah, selanjutnya adalah pantun berkasih kasihan. Nah, pantun berkasih kasihan sama dengan namanya. Isi dari jenis pantun yang satu ini erat kaitnya dengan cinta dan kasih sayang. Umumnya, pantun berkasih kasihan ini tenar di kalangan muda-mudi, ya, di Melayu untuk menyampaikan perasaan mereka kepada kekasih maupun orang yang disukai. Jadi ini untuk kalangan muda-mudi yang lagi kesemsem sama yang namanya cinta. Jadi mereka melakukan itu menunjukkan, menyampaikan rasa kasih sayangnya lewat pantun. Ya, contoh seperti ini. Jelas sudah muram si duda, karena kasihnya tiada lagi asa. Tidak detik dia suwajah dinda, hingga lapar lagi tak terasa. Ya kan? Jadi karena dia menyukai seseorang, rasa lapar pun sudah dia tidak rasakan lagi. Ya. Nah, lalu yang keenam adalah pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa, pantun bisa juga disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil atau si anak. Jadi lebih mudah dia, ya kan, disampaikan oleh anak-anak karena isinya tidak terlalu berat seperti pantun-pantun dewasa atau yang lainnya. Nah, tujuan awalnya adalah jenis pantun yang satu ini untuk mengakrabkan anak, ya, mengakrabkan anak dengan pantun sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Jadi tujuan pantun anak ini supaya anak juga mengerti atau ikut bagian dari pantun tersebut. Itulah ada 6 jenis pantun-pantun. Nanti seperti Ibu sampaikan lebih dibahas lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Karena berhubung materi kita itu menyangkut tentang pantun si kambang. Jadi kalau di bukumu itu ada beberapa pantun, ada pantun Kapri, ada pantun Kapulo Pinang, iya kan? Lalu ada pantun si kambang, ya. Jadi ada 3 pantun di situ yang menjadi contoh untuk kita pelajari. Kita lanjut berikutnya ke bagian tugas. Di situ silahkan kamu pantunkan pantun Kapri dengan sebaik-baiknya, dengan intonasi, dengan mimik wajah yang sangat menarik, tetapi dalam bentuk video, ya. Pantun Kapri dengan intonasi dan mimik wajah, lalu penghafalannya dengan sebaik-baiknya. Boleh kamu melihat buku, ya sayang, tetapi dalam bentuk video. Hanya itulah materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pagi hari ini. Semoga memberi pelajaran yang baik kepada kita
Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun berada. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, untuk itu Ibu akhiri, selamat pagi.